Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijal ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa inna dotal watani fil alamin nabi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati pula Dewan Juri, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Perjuangan Nabi Muhammad dalam Merintis Agama Islam. Perjuangan Nabi Muhammad terhadap umatnya selama 3 tahun dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada saat itu agama Islam merupakan agama yang baru saja dikenal oleh orang-orang. Jadi tidak bisa langsung secara tiba-tiba orang mempercayai Allah dan Rasul-Nya. Adapun sebelumnya orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, dia adalah tauhid pertama kali menyembah Allah, namun mayoritasnya menyembah berhala. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara terbuka. Dari sinilah berbagai macam siksaan yang dialami oleh orang-orang Islam. Dalam hadis Arba'in mengatakan, An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asanan nas wa ajwadan nas wa asjan nas. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, paling murah dan paling pemberani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kisah tentang seorang anak laki-laki yang bernama Bilal bin Rabah. Dia adalah anak laki-laki yang berkulit hitam, dan dia ditelanjangi dan dia diseret ke padang pasir, dan di mana diletakkanlah batu yang sangat besar, dan dia dipaksa untuk mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah Lata dan Uzza. Adapun kisah tentang seorang anak perempuan yang bernama Sumayyah, dia adalah syahid pertama kali ketika dia disiksa untuk mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah berhala. Namun Sumayyah yang masih mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan dia pun ditikam dari kemaluannya sampai ke lehernya. Sungguh besar perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, sehingga kita bisa bersantai-santai pada saat ini. Maka karena itu, marilah kita mengingat perjuangan Nabi Muhammad dan kisahnya, di mana pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Siti Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya. Siti Aisyah terlelap tidur. Siti Aisyah terbangun dari tidurnya. Dilihat Rasulullah tidak ada, dicari keluar juga tidak ada, dicari ke masjid, dan dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Dan ditungguilah Rasulullah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, Siti Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, kapan waktu istirahatmu? Berikan waktu istirahatmu sejenak saja." Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, kalau aku terlelap tidur, bagaimana nanti nasib umatku di yaumil qiyamah? Kalau aku terlelap tidur, bagaimana nanti nasib umatku di yaumil qiyamah?"
huwa Muhammadah, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian pidato singkat yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kesimpulannya adalah marilah kita menambah ketakwaan kita. Marilah kita menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita mengingat perjuangan Nabi Muhammad dalam merintis agama Islam. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabirir rasyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.